Kaidah adat ma'dud. Nah, yang pertama adat ma'dud. Nah, di sini ada dua kata ya. Adat ma'dud. Adat, oke. Adat artinya adalah bilangan ya. Adat artinya adalah bilangan. Oke. Kalau ma'dud, yang dihitung. Benda yang dibilang. Bilangin. Benda yang dibilangin. Bukan dibilangin ya, Bu. Benda yang dibilang, maksudnya benda yang dihitung. Dihitung. Dihitung lah bagusnya ya. Benda yang dihitung. Nah, itu namanya ma'dud. Ya, ma'dud. Adat itu bilangan, kalau ma'dud itu adalah benda yang dibilang atau yang dihitung. Nah, misalnya 3 laki-laki. Ya, 3 laki-laki. Nah, kira-kira di sini mana yang adat dan mana yang ma'dud? Yang adat adalah 3. Berarti yang adat adalah adat, ya. Kemudian yang ma'dud laki-laki adalah ma'dud. Nah, gitu. Jadi benda yang dibilang atau yang dihitung namanya ma'dud. Kemudian kalau bilangannya disebut dengan adat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. 3 laki-laki, 3-nya bilangan, laki-lakinya adalah sebagai ma'dud. Nah, dalam bahasa Arab gimana contohnya? Nah, misalnya 1 rajulan. 3 laki-laki berarti salah satu rijalin. Nah, gini dia. Salah satu rijalin. Kenapa bukan rajulan? Nah, setelah ini Bu, setelah ini kita bahas. Saya pengen memperkenalkan dulu mana yang adat dan mana yang ma'dud. Nah, 3 laki-laki. Bahasa Arabnya salah satu rijalin. Ya, salah satu rijalin. Salah satunya sebagai bilangan atau adat. Kemudian rijalinnya sebagai ma'dud. Nah, rijalinnya sebagai ma'dud. Oke. Atau misalnya 13 laki-laki. Salah satu rijalin. Rajulan. Jadi agak beda. Setelah ini, Bu, setelah ini kita bahas. Siap. Ini kayaknya masih bingung ya. Kenapa di atas rijalin, di bawahnya rajulan? Kapan rajulan, kapan rijalin? Ya, setelah ini kita bahas. Nah, salah tata asyara rajulan. Mana yang adat dan mana yang ma'dud, Bu? Yang ada adalah salah tata asyaranya adat, kemudian rajulannya ma'dud. Rajulannya sebagai ma'dud. Nah, ini yang perlu kita kenal dulu ya. Nah, bilangannya salah tata asyara, kemudian ma'dudnya adalah rajulan. Oke, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu semua yang adat dengan ma'dud? adat ma'dud Bisa. rijalin. Ya, alhamdulillah bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke kaedahnya. Oke, nah secara umum kaedahnya cuman ada 6. Ya, cuman ada 6, hanya 6, nggak banyak, nggak sampai 10. Mudah. Mudah. Kalau yang sulit itu kalau lebih dari 6. Lebih dari 10. Nah, karena dia kurang dari 10 berarti mudah. Amin. Oke. Ya Allah. Oke, yang pertama aturan untuk bilangan 1 dan 2. Nah, 1 dan 2. Bagaimana cara kita menyebutkan ya adat ma'dud dengan bilangan 1 dan 2? Nah, oke. Pertama kita sebutkan kaedahnya ya. Yang pertama tarkib.
Ya, tarkib ini susunan ya. Tarkib ini susunan. Nah, susunan adat ma'dud dengan bilangan 1 dan 2, tarkibnya namanya na'at man'ud. Ya, na'at man'ud. Nah, ini tarkibnya. Berarti susunan adat ma'dudnya dalam bentuk na'at man'ud. Nah, ini ya. Oke. Nah, bagaimana aturannya? Nah, kita jelaskan aturannya. Ya, yang pertama aturannya adalah, nah, saya nyebutnya ma'dud ya, Bu. Ma'dud disebutkan duluan. Oke. Nah, ini aturan pertama. Ma'dud disebutkan duluan. Oke, berarti benda ya. Berarti ma'dud ini benda tadi ya. Ya, yang dihitung. Yang dihitung. Berarti bendanya disebutkan duluan. Kemudian bilangan disebutkan kemudian dengan menyesuaikan diri dengan jenis ma'dudnya. Nah, itu ya. Nah, bilangan disebutkan kemudian dengan menyesuaikan diri dengan jenis ma'dudnya. Nah, maksudnya gimana? Kalau ma'dudnya mudzakkar, ya, maka adatnya juga harus mudzakkar. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau ma'dudnya mu'annas, maka adatnya juga harus mu'annas. Nah, itu maksudnya menyesuaikan diri ya. Dia harus menyesuaikan diri. Nah, kemudian kalau ma'dudnya rofa, maka adatnya juga harus rofa. Ya, karena dia na'at. Ya, karena dia na'at. Na'at itu dia harus ngikut selalu kepada man'ud. Nah, gitu ya. Nah, berarti aturannya adalah ma'dudnya disebutkan duluan. Kemudian bilangan disebutkan kemudian. Tapi dengan catatan dia harus menyesuaikan diri dengan ma'dudnya. Oke, nah sekarang apa contohnya? Misalnya kita nyebut satu pulpen. Ya, satu pulpen. Nah, ya, rumusnya tadi ma'dud, benda disebutkan duluan. Nah, kira-kira yang benda di sini mana, Bu? Pulpen atau satu? Pulpen ya, Pak ya? Berarti pulpennya duluan. Kolamun. Qalamun. Qalamun. Oke. Qalamun. Nah, selesai ya. Ma'dud disebutkan duluan. Kemudian yang kedua, bilangan disebutkan kemudian, tapi dengan menyesuaikan diri dengan ma'dudnya. Oke, nah sekarang karena ma'dudnya qalamun mudzakkar, kemudian rofa, maka bilangannya juga harus mudzakkar dan rofa. Berarti bacaannya apa, Bu? Wahidun. Nah, gitu. Ya, qalamun wahidun. Nah, seperti itu. Qalamun wahidun. Nah, kenapa wahidun? Karena dia menjadi na'at dari qalamun. Nah, inilah yang kita maksud dengan susunan na'at man'ud. Tapi kalau qalaman, misalnya qalaman, bacaan wahidnya Wahidan. qalaman wahidan. Kalau seandainya qalamin Wahidin. wahidin. Nah, seperti itu. Jadi na'at harus mengikuti man'udnya. Oke, qalamun wahidun. Oke, contoh yang kedua.
satu papan tulis. Saburatun. Wahidatun. Papan tulis dulu ya. Papan tulis. Apa bahasa Arab papan tulis, Bapak Ibu? Saburatun. Saburatun. Oke. Saburatun. Wahidatun. Nah, saburatun. Wahidatun. Oke, Wahidatun. wahidatun. Nah, wahidatun. Kenapa wahidatun bukan wahidun? Karena Mengikuti Nah, karena dia ngikutin saburatun ya. Karena saburatunnya muannas, maka naatnya juga harus muannas. Karena saburatunnya rofa, maka wahidatunnya juga harus rofa. Nah, gitu. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang dua. Nah, tadi kan kaidah 1, 2 ya. Bagaimana cara menyebutkan dua pulpen? Qalamani. Qalamani. Nah, qalamani. Dua, berarti? Nani. Wahidatain. Nah, ithnani. Isna. Ya, qalamani. Isnain. Wajabat wahidah. Nah, ithnani. Oke, kenapa ithnani? Ya, karena man'utnya juga harus karena man'utnya dalam bentuk mudzakkar. Muzakkar. Nah, kemudian kenapa pakai alif dan nun? Musanna. Karena dia musanna dalam kondisi rofa. Kalau ketika nasab berarti Qalamaini. kalamai ya. Qalamaini Isnaini. itsnaini. Nah, kalau bahasa kita kalamai itu dodol ya, Bu. Kalau bahasa Padangnya kalamai. Nah, qalamaini Qalamaini. itsnaini. Isnaini. Nah, qalamaini itsnaini. Ketika jar qalamaini itsnaini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dua sekolah. Madrasatani. Ya. Wahidatani. Madrasatani. Wahidatani. Isnani. Isnani. Nah, ithnatani. Isnatani. Isnatani. Nah, ithnatani. Kenapa ithnatani? Ya karena sekolah muannas. Madrasatani Isnatani. ithnatani. Nah, seperti ini dia. Nah, sesuai kaidah. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya juga harus muannas. Kalau ma'dudnya rofa, maka adatnya juga harus rofa. Nah, saya kira ini sangat gampang ya, Bu. Qalamun wahidun, saburatun wahidatun, qalamani ithnani, madrasatani ithnatani. Oke, sekarang satu kursi. Apa bahasa Arabnya, Bu? Kursiun wahidun. Kursiyun wahidun. Oke, dua kursi. Kursiyun wahidun. Sana. Nani. Kursiyani. Kursi dan. Isnani. Kursiyani ithnani. Oke, sekarang satu, misalnya apa lagi? Satu rumah. Baitun wahidun. Baitun wahidun. Oke, kalau dua rumah? Baik. Oke. Nah, sekarang misalnya satu kipas angin. Nah, kipas angin itu mirwahatun. Mirwahatun wahidatun ya. Mirwahatun wahidatun. Nah, kalau dua kipas angin? Mirwahatani. Nani. Mirwahatani ithnatani. Nah, ingat ini ketika rofa. Kalau ketika nasab, mirwahataini ithnataini. Nah, itu. Nah, ini kaidah untuk 1, 2. Ya, saya kira gampang sekali. Biasanya untuk 1, 2 itu naatnya dibuang. Biasanya.
Isnatain. Nah, jadi kalau untuk menyebutkan satu pulpen, ya cukup qalamun saja. Nah, qalamun. Nah, itu maknanya sudah satu pulpen. Sebuah Satu pulpen. papan tulis, saburatun. Saburatun. Nah, sudah cukup. Tapi kalau pengen sesuai kaidah, nah sebutkan seperti ini. Ya, sebutkan sifatnya. Walaupun dalam pengucapan biasanya itu bilangan 1-2-nya dibuka. Nah, oke. Nah, ini kaidah 1-2 ya, Bu. Oke. Ustaz, itu bilangan untuk bahasa Arab Fusha apa bahasa Arab Amiyah tuh? Yang mana, Pak? Yang tadi itu yang semuanya itu. Artinya di kehidupan sehari-hari pakainya qalamun wahidun atau beda gitu? Kalau dalam penggunaan sehari-hari yang sering ya, Ya. itu biasanya qalamun saja, Pak. Oh. Qalamun. Nah, tapi ada juga sih sebagian yang nyebutin qalamun wahid. Nah, itu untuk menjelaskan saja supaya orang nggak salah paham. Ya, atau orang yang belum paham gitu ya. Nah, harus kita jelaskan qalamun wahid, saburatun wahidatun. Nah, seperti itu. Tapi untuk lebih sesuai kaidah, nah ininya kita sebutkan. Nah, seperti itu Pak Maman ya. Ya, ya. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kaidah yang nomor 2. Ya. Nah, ini untuk menjawab kenapa tadi rajulan, kemudian kenapa rijalin. Nah, sekarang kita pahami ya, Bapak Ibu. Kaidah yang kedua adalah bilangan 3 sampai 10. Ya, 3 sampai 10. Nah, apa aturannya? Yang pertama, tarkib. Mudhof ilaih. Nah, tarkibnya adalah mudhof ditambah mudhofun ilaih. Nah, beda sama yang 1-2 ya. Kalau 1-2 tadi apa? Naat Man'ut. Naat man'ut. Oke, naat man'ut dia. Ustaz, maaf, Ustaz, naatnya ada koma di atas ya? Ya Bu? Naat kan pakai ain, kurang koma. Oh iya. Naat man'ut. Naat man'ut ya. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf Ustadz, Ya, Bu Maria. ya saya kan pemula, tapi saya yakin bukan cuma saya. Tolong jelaskan naat itu apa, man'ut itu apa. Saya yakin banyak sekali yang masih pemula seperti saya. Oke, baik Bu. Bu Sofi, Bu Nung itu sudah paham ya. Tapi kalau saya Oh ya, belum paham, baik. naat itu apa, man'ut itu apa. Ya, baik Bu. Sebenarnya pembahasan detail tentang naat itu nanti ada di Nahu 4 lah ya, 4 atau ya Nahu 4 insya Allah. Nah, naat ini artinya keterangan sifat Bu. Ya, jadi naat itu keterangan sifat. Nah, saya tuliskan di sini. Naat keterangan sifat. Ya. Nah, kalau man'ut, nah apa itu man'ut? Berarti yang Nah, man'ut itu yang disifati. Ya. Kata yang disifati. Nah, itu namanya man'ut. Kata yang disifati. Nah, misalnya gini, contoh sederhana ya, Bu. Misalnya Budi anak yang soleh. Dalam contoh bahasa kita, Budi atau mungkin Ahmad lah ya, Ahmad adalah anak yang soleh. Nah, kita sudah paham tadi ya, naat itu adalah keterangan sifat. Kira-kira di sini yang sifat mana Bu? Soleh. Nah, yang soleh. Nah, yang soleh ini namanya dalam bahasa Arab disebut dengan naat. Oke. Kemudian man'ut. Apa itu man'ut? Kata yang disifati. Ahmad. Nah, berarti mana kata yang disifati? Ahmad. Anak. Ahmad. Ya, Anak. anaknya. Kalau Ahmad, ya maksud anak di sini Ahmad. Ahmad ya. Tapi secara lafaz, ya secara lafaz,
yang disifati oleh soleh ini adalah anak. Nah, berarti anak di sini sebagai man'ut, ya, kata yang disifati, kemudian yang soleh di sini adalah sebagai na'at. Oke. Sekarang contoh bahasa Arab. Ahmadu Nah, misalnya Ahmad. waladun Ahmad atau Ahmadu. Ahmad itu adalah waladun solihun. salihun. Waladun solihun. Oke, Ahmadu waladun Solihun. solihun. Oke. Nah, di sini kira-kira mana yang naat, Bu? Solih. Solihun ya. Karena dia menjadi sifat dari waladun, nah itu makanya solihun kita sebut dengan naat. Nah, kemudian kata yang disifatinya disebut dengan man'ut. Berarti waladun di sini adalah sebagai man'ut dari solihun. Nah, di sini ya, naat itu harus ngikutin man'ut. Kalau man'utnya rofa, maka naatnya juga harus rofa. Seperti ini, Bu. Ini kan man'utnya waladun ya. Waladunnya marfu atau rofa. Maka naatnya juga harus rofa. Nah, gitu. Jadi solihun naat, kemudian waladunnya sebagai man'ut. Nah, kalau kita analisis, Ahmadu. Ahmadu di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Mubtada. Nah, posisinya sebagai mubtada. Oke, hukumnya rofa. Tanda rofanya Doma. dhammah. Alasannya kenapa dhammah? Isim ghair munsharif. Karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa dia isim ghairu munsharif? Karena sesuai dengan wajan af'ala. Karena dia berwazan fi'il ya. Sama polanya dengan af'alu. Yang mana af'alu itu adalah salah satu dari wazan fi'il. Oke, Ahmadu mubtada. Sekarang mana khobarnya, Pak? Waladun. Jadi waladun ini dia punya job ganda, punya posisi ganda dia. Kalau kita bandingkan dengan Ahmad, waladun ini adalah sebagai khobar dari Ahmad. Tapi kalau kita sandingkan dengan solihun, waladun ini namanya man'ut dari solihun. Nah, jadi satu kata boleh saja punya dua posisi atau dua kedudukan. Nah, kedudukan utamanya adalah sebagai khobar dari Ahmadu, kemudian posisi sampingannya adalah sebagai man'ut daripada soleh. Nah, seperti itu Bu Maryam ya. Kalau misalnya kayak kalimat Institut Ilmu Al-Quran lil Banat itu bisa naat man'ut. Institut Ilmu Al-Quran lil Banat. Iya. Kalau itu susunannya mudhof mudhofun ilaih, Bu. Ya. Ya, idhofah dia. Al-Jami'ah Al-Islamiyah lil Banat misalnya. Ya. Nah, di sana tidak ada kata sifat. Nah, jadi naat itu harus kata yang mengandung makna sifat. Soleh ini kan dia mengandung makna sifat. Ya, Bu? Kalimat dengan perempuan, khusus perempuan itu kan, S1 kan perempuan itu bukan sifat ya? Perempuan itu bukan sifat. Perempuan itu jenis. Oh. Nah, jadi nanti naat itu aturannya dia harus mengandung makna sifat. Nah, apa saja yang mengandung makna sifat? Salah satunya isim fa'il. Nah, seperti yang kita bahas dalam ilmu shorof. Nah, jadi isim yang akan menjadi naat itu harus isim yang mengandung makna sifat. Apa saja isim yang mengandung makna sifat? Yang pertama isim fa'il. Yang kedua namanya isim maf'ul. Ya, sudah kita bahas ya, Bu? Isim maf'ul, kemudian yang ketiga itu isim tafdil. Nah, ini belum kita bahas. Nah, insya Allah di bab naat kita jelaskan nanti. Kemudian sifat musyabbahah.
sifat musyabbahah. Kemudian yang kelima yang bisa menjadi na'at juga namanya amfilah mubalaghah. Nah, jadi na'at itu bentuk katanya harus salah satu dari yang 5 ini. Nah, solihun dia masuk dalam yang 5 ini, yaitu isim fa'il. Nah, itu makanya dia bisa menjadi na'at. Nah, seperti itu. Nah, susunan qalamun wahidun ini sama dengan susunan waladun solihun, yaitu susunan man'ut dengan na'at. Nah, itu maksudnya, Bu. Kalau saburatun abiyadun itu? Saburatun baydha'u. Itu Baydha'u. Jadi kalau man'utnya muannas, maka na'atnya juga harus muannas, Bu. Jadi saburatun baydha, ya, papan tulis putih. Itu na'at man'ut juga ya? Na'at man'ut juga itu, Bu. Nah, nanti detailnya kita bahas di bab na'at insyaallah. Tapi yang jelas na'at itu harkat akhirnya harus mengikuti man'ut. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Qalamun wahidun, qalaman wahidan, qalamin wahidin. Waladun solihun, waladan solihan, waladin solihin. Nah, seperti itu, Bu. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, Bu Maryam ya. Allah. Oke. Nah, itu na'at man'ut. Nah, sekarang kita masuk kaidah yang 3 sampai 10. Ya, 3 sampai 10 susunan adat ma'dudnya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Oke. Nah, sekarang bagaimana aturannya? Ada pusing, Pak. Iya, Bu. Biasa, Bu. Tanda paham itu kalau pusing. Kalau nggak pusing berarti nggak paham. Tandanya mikir. Oke. Nah, susunannya, untuk 3 sampai 10 di sini bilangan duluan. Ya, bilangan duluan. Beda sama 1-2. Kalau 1-2 tadi bendanya duluan. Oke, bilangan duluan. Oke, 2. Ya. Benda ma'dud. Ya, ma'dud harus dalam bentuk jamak. Nah, ini yang kenapa tadi rijalin, kenapa bukan rajulan? Nah, ini kuncinya, Bu. Dari bilangan 3 sampai 10 itu ma'dudnya harus dalam bentuk jamak. Maksudnya jamak taksir di sini. Ya, jamak taksir. Karena memang sudah jamak ya, Pak ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus yang ketiga aturannya ma'dud, ya, ma'dud harus bertolak belakang dengan adat dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Oke, nah ini aturan yang terakhir. Ma'dud harus bertolak belakang dengan adat dalam hal mudzakkar dan muannas. Nah, gimana maksudnya? Kalau ma'dudnya mudzakkar, ya, maka adatnya harus muannas. Ya, kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Tapi kalau nanti dicontoh, Bu, dicontoh gampang. Saya jelaskan dulu ini. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Oke, nah sekarang contoh. Ini gampang sekali. Misalnya 3 laki-laki. Ya, 3 laki-laki. Kira-kira bagaimana cara kita membahasa Arabkan 3 laki-laki? Salah satu jalin. Kalau satu rijal.
kita susun dengan aturan ini ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Yang pertama bilangan duluan. Berarti bilangan Salah satu. 3. Salah satu. Salah satu. Tanwin atau enggak tanwin? Salah satu. Nggak pakai Enggak karena tanwin, mudhof. karena mudhof, karena susunannya mudhof mudhofun ilaih. Ya. Salah Masih ingat? satu. Masih ingat kaidah mudhof, Bu? Kebetulan. Tidak boleh beralif lam, tidak boleh Tidak boleh bertanwin. Nah, harkatnya sesuai posisinya. Oke. Nah, sekarang baru yang kedua, makdudnya harus dalam bentuk jamak taksir. Rajulan. Nah, laki-laki harus dalam bentuk dalam bentuk jamak taksir. Kira-kira jamak taksir dari laki-laki apa, Bu? Rijalun. Nah, rijal ya. Rijal. Nah, jamak taksirnya rijal. Oke. Tapi rijalun, rijalin atau rijalan? Jalin. Rijalin. Kenapa rijalin? Karena dia menjadi mudhofun ilaih. Nah, gitu. Jadi untuk menyebutkan bilangan 3 sampai 10, adat makdudnya susunannya adalah mudhofun ilaih. Nah, itu makanya rijalin tadi kita baca yang di atas itu, Bu. Ya. Salah satu rijalin. Oke, salah satu rijalin. Oke, salah satunya mudhof, kemudian rijalinnya adalah mudhofun ilaih. Oke. Terus makdud harus bertolak belakang dengan adat dalam hal mudzakkar dan muannas. Oke. Sekarang saya nanya, kenapa bahasa Arab 3 laki-laki ini bukan salasu rijalin? Harus bertolak belakang. Asalnya. Bertolak belakang. Bertolak belakang dengan apa, Bu? Nah, sekarang kita bahas. Rijalin ini mudzakkar atau muannas? Zakar. Mudzakkar. Dari mana kita tahu mudzakkar, Bu? Karena ada tak Dari maknanya. Ah, dari isim mufradnya. Isim mufradnya kan rajulun. Rajulun itu kan mudzakkar ya. Ya. Nah, karena makdudnya mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Itu makanya di sini salah satu rijalin. Ya, salah satu rijalin. Ya. Oke, sekarang contoh lain. 3 perempuan. 3 misalnya 3 ini misalnya 3 sekolah. Ya, 3 sekolah. Kira-kira bahasa Arabnya apa, Pak? 3 sekolah. Madrasah. Oke, kita ikuti ini. Kita ikuti aturan ini. Bilangan duluan. Berarti bilangan 3. Salah. Nah, untuk menentukan dia muannas atau mudzakkar, lihat dulu sekolahnya. Ya, itu kan sekolahnya. Nah, sekolah bahasa Arabnya madrasatun ya. Madrasatun itu mudzakkar atau muannas, Bu? Muannas. Ah, muannas. Nah, karena dia muannas maka bilangannya mudzakkar. Oke. Nah, oke. Terus makdud harus dalam bentuk jamak taksir. Taksir. Berarti madrasatun jamak taksirnya adalah madaris. Oke, madaris. Nah, bacanya madarisin atau madarisa? Madarisa. Kenapa madarisa, Pak? Karena dia isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ketika jar itu dengan fathah. Itu makanya madarisa. Mafa'ila. Ya. Tanpa tanwin ya saya. Tanpa tanwin karena dia isim ghairu munsharif, Bu. Oke. Sekarang 7.000. Apa bahasa Arabnya, Bu? Sab'atu alafin. Sekarang saya nanya, sab'u alaf atau sab'atu alaf? Sab'atu. Nah, sekarang Bapak Ibu akan paham kenapa 7.000 itu bahasa Arabnya kemarin sab'atu alaf. Oke, kita tuliskan ya. Sab'atu alafin.
Kenapa sab'atu bukan sab'u? Alafin tidak ada ciri-ciri muannas. Nah, karena alafin, alaf ini kan mudzakkar. Iya. Ya nggak, Bu? Ya. Dari mana kita tahu dia mudzakkar? Jadi alfun Dari mufradnya. Apa mufrad alaf? Alfun. Alfun itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka bilangannya harus Nah, gitu. Itu makanya bahasa Arab 7.000 itu sab'atu alafin. Ya, sab'atu alafin. Oke, sekarang 5 rial. Nah, Ibu yang pernah naik haji tahu ini ya. 5 rial itu bacaannya apa, Bu? Satu alin. Nah, Iya. rial. Nah, sekarang rial. Rial ini mudzakkar atau muannas? Rial. Muannas. Rialun. Mudzakkar, Pak. Mudzakkar. Berarti 5-nya muannas atau mudzakkar? Muannas. Oke. Berarti khamsatu Rialin. rialat. Karena jamak rial itu rialat, ya. Khamsatu rialatin. Nah, gitu, Bu. Kok muannas semua, Ustadz? Bukan muannas semua, Bu. Dia Kita jamak. melihat rialatnya. Rialat ini kita lihat statusnya itu dari mufradnya. Iya. Apa mufrad rialat? Rial. Mufradnya kan rial. Rialun ya, Bu ya. Nah, sekarang rial ini mudzakkar atau muannas, Bu? Mudzakkar. Mudzakkar. Karena dia mudzakkar, maka adatnya harus Muannas. Jadi jangan dilihat jamaknya. Tapi untuk penentuan dia mudzakkar muannas, lihat Mufradnya. Nah, gitu Bu Romlah ya. Betul. Nah, gitu. Khamsatu rialat. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya rial di rumah? Nah, nanti Ada. dicek. Nanti dicek ya. Apakah khamsu rialat atau khamsatu rialat? Nah, insya Allah nanti bacaannya khamsatu rialatin. Ya, khamsatu rialatin. Nah, sekali lagi saya ingatkan, untuk penentuan mudzakkar atau muannasnya benda, itu dilihat dari isim mufradnya, bukan dari Jamak. Nah, gitu. Lupa. Oke, saya contohkan satu lagi, Bu. 9 meja. Pusing. Maktabun. Oke. Yang perlu dicek duluan adalah Ma'dudnya. makdudnya mudzakkar atau muannas. Iya. Nah, sekarang bahasa Arab meja itu apa, Bu? Maktabun itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti 9-nya mudzakkar atau muannas? Nah, muannas. Berarti tis'atu. Nah, mejanya harus dalam bentuk jamak. Apa jamak dari maktabun? Maka tiba. Tis'atu. Ya, tis'atu maka tiba. Oke, bukan makatibin ya, tapi makatiba. Kenapa makatiba? Karena dia mudhafun ilaih dari tis'atu. Tanda jernya adalah fathah karena dia isim ghairu Sorry. Nah, ini agak mikir sedikit ya, Bu. Banyak. Ini agak mikir sedikit kita. Sama vertigo, Pak. Banyak yang doain sembuh. Insya Allah penyakitnya sembuh ini, Bu. Pak Ustadz, permisi boleh tanya nggak Pak Ustadz? Oh iya, silakan Pak Haji. Kalau kaidah jamak taksir itu kan jamak yang tertentu. Artinya
bagaimana kondisinya kalau misalnya ma'dudnya itu bukan jamak taksir dalam jamaknya, gitu. Ma'dudnya itu bukan dalam bentuk jamak taksir. Iya kan jamak di awal tuh jamak taksir ada kamusnya tersendiri, Ya, gitu. Nah, kalau ternyata ma'dudnya itu jamak tapi bukan termasuk jamak taksir, misalnya jamak mudzakkar gitu. Ini kan oh gitu, ya. kaidahnya kan harus jamak taksir. Iya, ya. Ternyata misalnya kata tersebut itu ma'dudnya itu bukan jamak taksir, jamaknya jamak mudzakkar salim misalnya gitu. Nah, yang kita pilih itu jamak taksirnya, Pak. Biasanya ada kata yang bisa dijamak taksirkan, bisa dijamak mudzakarkan. Kemudian ada kata yang bisa dijamak mudzakarkan, tapi nggak ada jamak taksirnya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Yang ada yang ada cuman jamak mudzakarnya gitu ya. Iya, begitu Pak Ustadz. Misalnya apa, Pak? Misalnya 100 muslim. muslim gitu, Ustaz. 3 Ya. orang muslim. 3 orang muslim. Oke, 3 orang muslim. 3 muslim. Nah, apa bahasa Arabnya ini? Muslim. Muslimun. Nah, jamak dari Muslimuna. muslim, jamak dari muslim, Muslimuna. 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 Berarti Mudzakkar. Yang mudzakkar. mudzakkar. Oke. Bukan jamak taksir. Nah, terus berarti bilangannya harus Muannas. Muannas. oke, berarti ya seperti itu, Pak. Berarti salah satu Muslimun. salah satu Muslimin. muslimin. Muslimuna. Muslimina. Oke, salah satu muslimin. Pilih ya, maaf. Oh iya, muslimin. Nah, oke, salah satu muslimin. Nah, ini susunannya mudhaf ilaih ya, Pak? Ya. Nah, muslimina. Sekarang poin B-nya, ma'dud harus dalam bentuk jamak taksir. Iya. Nggak mesti. Jamak dalam bentuk jamak sih, jamak ya. Nggak Oh. mesti jamak taksir ini, Bu. Walaupun sebahagian besar penggunaan ini dalam bentuk jamak taksir. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Nah, karena muslimin ini nggak ada jamak taksirnya ya, Pak ya. Nah, itu maksudnya Pak Ustadz. Oke, baik. Ya, berarti kalau nggak ada jamak taksirnya, yang kita gunakan adalah jamak mudzakarnya. Pokoknya dia harus dalam bentuk jamak. Jadi tidak mesti harus jamak taksir gitu ya Pak Ustadz. Nggak mesti. Tapi penggunaan yang banyak, yang mayoritas, nah itu biasanya jamak taksir. Nah, seperti itu ya. Salah satu muslimin. Ya, bisa sih secara terkib nggak masalah ini. Tapi apa namanya? Jarang terdengar. Kalau muslimin ya misalnya salah satu minal muslimin. Nah, misalnya idhofahnya pakai huruf jar misalnya. Nah, itu ada juga. Nah, seperti itu Pak Aji ya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, walaupun dalam penggunaan yang biasa dengan jamak taksir. Oke. Nah, ini aturan 3 sampai 10. Oke. Sekarang yang keempat ya, yang ketiga dulu ya. Yang ketiga aturan 11 sampai 12. Ya, 11 sampai 12. Tarkibnya. Ya, tarkibnya adalah bilangan tambah tamyiz namanya. Oke. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah keterangan penjelas jenis. Ya, saya tuliskan. Tamyiz ini adalah keterangan penjelas jenis. Oke. Jadi tarkib 11 sampai 12 nanti namanya adalah bilangan tamyiz. Nah, tamyiz ini harus dalam bentuk nasab nanti. Ya, dia harus nasab dan mufrad. Nah, kita tuliskan aturannya di sini. Aturannya adalah yang pertama bilangan duluan. Ya, bilangan kita sebutkan duluan. Oke, 1. Kemudian yang kedua, ma'dud harus mufrad dan nasab.
Nah, ini yang kedua. Ya, ma'dud harus mufrad dan nasab. Kalau yang sebelumnya tadi harus jamak ya. Tapi kalau yang kedua itu harus mufrad kemudian nasab. Nah, inilah kenapa bacaannya tadi salasata asyara rajulan. Kenapa rajulan? Nah, ini jawabannya, Bu. Ya. Ya, karena rajulannya berposisi sebagai Tamyiz. tamyiz namanya. Oke. Terus yang ketiga, ma'dudnya ya, ma'dudnya harus sama dengan adatnya. Sama dalam hal apa maksudnya? Sama dalam hal mudzakkar dan muannas. Jadi jika ma'dudnya mudzakkar, maka bilangan 11 12-nya juga mudzakkar. Tapi kalau misalnya ma'dudnya muannas, maka bilangan 11 12-nya juga muannas. Nah, seperti ini. Nah, ini agak gampang ya. Oke, contoh. Kita ingin menyebutkan 11 laki-laki. Oke. Kira-kira apa bahasa Arabnya, Bu? Nah, bilangan duluan. Ya, bilangan duluan. Berarti ahada ya. asyara. Oke. Ahada asyara. Oke, terus ma'dud harus mufrad dan nasab. Berarti laki-laki harus mufrad dan nasab. Berarti Rajulan. rajulan. Oke, ahada asyara. Ahada asyara rajulan. Nah, oke, rajulan ya. Oke. Nah, kemudian ma'dudnya harus sama dengan adatnya. Ma'dudnya harus sama dengan adatnya. Nah, sekarang rajulan mudzakkar atau muannas, Bu? Mudzakkar, maka bilangannya juga harus mudzakkar. Nah, itu makanya ahada asyara rajulan. Kalau dalam surah Yusuf, ahada asyara kaukaban. Nah, oke. Nah, sekarang 11 perempuan. Ya, 11 perempuan. Kira-kira bahasa Arabnya apa, Bu? Ahada asyara imrotun. Nah, ingat. Kalau ma'dudnya perempuan, maka adatnya juga harus perempuan. Nah, apa ta'nis dari ahada asyara? Yahda asyrota imro'atan. Ya. Yahda asyrota imro'atan. Nah, jadi bentuk muannas dari ahada asyara itu adalah yahda asyrota. Kalau perempuannya pakai nisaun gimana, Pak? Kalau nisa itu dia dalam bentuk jamak, Bu. Jamaknya. Ya. Dia nisa, niswah, nah itu dalam bentuk jamak. Sementara aturannya dalam bilangan 11 12 ma'dudnya harus mufrad. Jadi pakainya imro'ah ya. Nah, itu makanya imro'ah. Iya, Pak. Yahda asyrota imro'atan. Oke, sekarang 12 laki-laki. Apa bahasa Arabnya, Bu? Isna asyara. Isna asyara. Oke. Nah, ini sama ya. Ithna asyara rajulan. Oke. Kalau 12 perempuan? Hasan. Isna. Iya. Ithnata asyrota imro'atan. Nah, jadi dia harus seragam. Kalau ma'dudnya muannas, maka bilangan 11 12-nya juga harus muannas. Pak itu ya, Bu? isnata asarota Pak asrota, Pak? Asyrota, Bu. Kalau di isna asaro. Ya. Kalau yang 10 asyar, ya. Kalau 10 asyroh. Kalau dia pakai tamar butoh itu bacaannya asyroh. Disukunkan sinnya ya. Ya, sinnya disukunkan. Berarti kalau pas perempuan dia sukun.
Iya. Laki dia enggak. Asyara. Ya, nggih Pak, nggih. Nah, gitu ya, Bu. Jadi dia harus sama, seragam ini. Ahada asyara rajulan, ihda asyarata imro'atan. Ithna asyara rajulan, ithnata asyarata imro'atan. Oke, misalnya 12 kursi, berarti apa, Bu? 12 kursi. Isna asara. Asyara kursiun. Isna asara. Kursiyan. Kursiyan. Nah, ingat Pak, dia harus nasab. Nasab. Nasab dan Nasab dan mufrad. Nasabnya sebagai tamyiz. tamyiz namanya. Oke, sekarang 12 pulpen. Isna asara qalaman. Nah, ithna asyara qalaman. 11 kipas angin. Ihda asyaratu. Ihda asaratu mirwahatan. Ihda asyrata mirwahatan. Mirwahatan. Nah, ihda asyrata mirwahatan. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya seragam ya. Kalau 11 12 ini harus seragam. Oke. Terus yang keempat sekarang. Masih kuat, Bu? Pak, ngopi dulu, Pak. Boleh, Bu, sambil ngopi, silakan. Clear, Pak. Oke. Sekarang 13 sampai 19. Nah, ini gimana lagi nih? Yang pertama tarkibnya ya. Tarkibnya masih sama, bilangan tamyiz. Ingat, tamyiz itu keterangan penjelas jenis. Nah, agak aneh sih kedengarannya, cuma nanti di bahasan tamyiz akan kita perdalam ya. Nah, salah satu posisi tamyiz itu adalah setelah bilangan 11, 12 sampai seterusnya. Nah, itu namanya tamyiz. Itu salah satu tempat posisi yang disebut dengan tamyiz. Oke. Nah, sekarang aturannya apa? Aturannya yang pertama bilangan duluan. Ya, bilangan duluan. Oke, terus ma'dud. Nah, sama Bu. Ma'dud dalam bentuk ma'dud harus mufrad dan nasab. Nah, sampai sini gampang ya, sama dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, baru yang ketiga, ya, satuan bilangan harus bertolak belakang dengan ma'dud. Oke. Satuan bilangan, berarti bilangan satuannya ya, itu harus bertolak belakang dengan ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka satuannya muannas. Kalau ma'dudnya muannas, maka satuannya Mudzakkar. Pak, mending ditulisnya bilangan satuan aja, Pak. Bilangan satuan, Bu. Iya. Biar tak bingung. Oh iya, bilangan satuan gitu ya. Ya, Bilangan satuan. Oh gitu. harus bertolak belakang dengan Nah, ma'dudnya. bilangan satuan harus bertolak belakang dengan ma'dud. Oke. Nah, nanti kita jelaskan di contoh ya, Mbak Mutia. Oke. Sekarang belasan bilangan atau bilangan belasan harus sama dengan ma'dud. Ma'dudnya. Saya yakin masih pusing ini. Nah, untuk mempermudah kita lihat contoh. Nah, kira-kira bahasa Arabnya apa, Bu? 13 laki-laki. Asyara. Nah, kita ikuti ini ya aturannya. Bilangan duluan. Bilangan 13 berarti Salasatun. salah satu asyara. Oke. Kemudian ma'dud harus mufrad dan nasab berarti Rajulan. Oke. Bilangan satuan. Kalau saya pahamnya satuan bilangan. Nah, nanti kita satukan maksudnya ya. Bilangan satuan harus bertolak belakang dengan ma'dud. Nah,
13. Kira-kira yang satuan pada angka 13, ini bagian yang mana, Bu? Ya, salah satu. Salah satu. Salasah kan? Iya. Salasah ini kan satuan. Nah, Nah, satuan bilangan ini harus bertolak belakang dengan makdudnya. Kenapa di sini salasata? Karena makdudnya mudzakkar. Maka bilangan satuannya, bilangan satuannya muannas. Nah, gitu. Itu makanya salasata di sini. Ya. Nah, kemudian bilangan belasannya harus sama dengan makdud. Nah, coba lihat. Mana yang belasan di sini? Asyara. Nah, belasan bilangan itu harus sama dengan benda. Karena bendanya laki-laki, maka belasannya juga harus laki-laki. Belasan apa puluhan sih, Pak? Gimana, Bu? Belasan apa puluhan? Ini belasan. Kalau puluhan nanti beda lagi. Oke. Sekarang 13 perempuan. Apa bahasa Arabnya, Bu? Salasa asrota imro'atan. Salasa. Salasa asrota imro'atan. Oke. Jadi harus tolak belakang dia. Salasa asrota imro'atan. Nah, gini dia. Nah, coba kita lihat. Bilangan satuan harus bertolak belakang dengan makdud. Nah, di sini kan satuannya salas. Ya kan? Dia harus bertolak belakang dengan benda, yaitu imro'ah. Karena imro'ahnya mu'annas, maka satuannya harus mudzakkar. Oke, kemudian bilangan belasan harus sama dengan makdud. Oke, karena makdudnya mu'annas, maka belasannya juga harus mu'annas. Nah, seperti ini. Oke, sekarang 17.000. 17.000. Apa bahasa Arabnya, Pak? Sab. Alfin. Atau sab'a. Sab'ata asyara alfan. Nah, ingat, dia harus mufrad dan nasab. Nasab ya. Oke, berarti sab'ata asyara alfan. Nah, ini yang ditanyakan Mbak Mutia tadi ya. Kenapa di sini alfan, kemudian kalau di 3.000 alafin? Nah, jawabannya adalah karena dia masuk aturan nomor 4. Nah, di sini alfannya mudzakkar atau muannas, Bu? Mudzakkar, maka satuannya harus muannas. Oke, terus asyaronya kenapa mudzakkar? Karena alfannya mudzakkar. Nah, karena makdudnya yaitu alfan juga mudzakkar. Nah, gitu. Oke, terakhir contoh lain. 19 siswa. Siswa itu tolib ya. Tolibun atau siswi. Sekarang siswi lah, siswi. Tis'a asrota. Nah, tis'a asyrota tolibatan. Nah, gitu ya. Tis'a asyrota tolibatan. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa di sini tis'a bukan tis'ata? Harus bertolak belakang dengan. Nah, dia bertolak belakang dengan makdudnya. Karena makdudnya mu'annas, ya, tolibatan, maka satuannya harus Mudzakkar. Oke, terus kenapa asyrota? Karena mengikuti makdudnya. Nah, karena harus sama dengan makdudnya. Oke, gampang ya, Pak ya?
Alhamdulillah. Ustadz ini nggak dipengaruhi nama kalimat apapun ya Ustadz ya, tetap seperti itu ya kalau udah masuk ke itu. Iya, dia tetap seperti ini, Bu. Nah, kecuali nanti kalau dia sudah masuk dalam rangkaian kalimat. Nah, misal gini. Telah datang, misalnya telah datang 19 siswi. Oke, bahasa Arabnya apa, Bu? Ja'a. Ja'at. Ja'a atau ja'at? Ja'at. Ja'at. Nah, ja'at. Ya, siswi. Ja'at. Oke, ja'at. Terus. Terus. Tis'a asyrat. Tis'a atau tis'u? Tis'u. Ja'at. Fa'il. Tis'a atau tis'u? Ini mabni. Ah, dia Mabni, ya. mabni. Dia mabni. Berarti Oh, iya, mabni. tis'a. Oke, tis'a asyrata to. Nah, gini dia. Ini kalimatnya. Ja'at Tis'a asrota. tis'a asyrata Tolibatan. tolibatan. Nah, kayak gini nih. Hampir terkecoh. Nah, tadi bilangnya tis'u ya Pak Haji ya? Iya, hampir. Iya, betul, Pak Nah, Ustadz, ini bukan lupa. tis'u, tapi dia tis'a. Karena kaidah yang pertama tadi, bilangan 11 sampai 19 selalu mabni fathah. Ini jadi fi'il Ustadz ya, itu udah di fa'il ya. Ah, ini kebetulan jadi fa'il. Kalau dia jadi maf'ul, ro'a, bakrun, sama aja. Tis'a, Enggak berubah. Mabni Ustadz. asyrata tolibatan. Oke, tolibatannya kenapa tolibatan, Bu? Kenapa nasab? Tamis. Karena dia tamyiz. Oke, apa itu tamyiz? Keterangan penjelas dia jenis. Jenis. Gampang ya, Bu ya? Gampang, Pak. Allah. Terakhir, Pak. marra bakrun bi. Titis. Nah, sama. Bitis'a asyrata tolibatan. Nah, sama saja. Oke, seperti ini. Nah, ini aturan 13 sampai 19. Oke, nah sekarang aturan yang sangat mudah, yang nomor 5. Oke, ini saya jamin sangat mudah. Yaitu angka 20, 30, 40, dan seterusnya. Bilangan bulat. Puluhan. 30, ya puluhan. Yang puluhan yang tidak ada, tidak ada bilangan setelahnya. Ya. Tarkibnya atau susunannya adalah bilangan tamyiz. Ini dan seterusnya sampai 90 apa sampai 100? Pak? Sampai 99, Bu. 99. Yang nomor 5. Ya. Yang nomor 5 ini sampai 90. 20, 30, 40, 50, 60 sampai 90. Nah, ini susunannya adalah bilangan tamyiz. Oke, sekarang aturannya. Ya, aturan. Nah, aturannya gampang. Bilangan duluan. Satu. Kemudian yang kedua, ma'dud harus mufrad dan nasab. Oke, sudah. Tidak ada aturan lain. Hanya 2 saja. Bilangan duluan, ma'dudnya harus dalam bentuk mufrad dan nasab. Di sini tidak ada kesesuaian mudzakkar atau muannas. Jadi nggak disyaratkan. Nah, misalnya 20 laki-laki. Bahasa Arabnya? Isruna rajulan. Nah, langsung saja. Rajulan. Ya, isruna rajulan. Oke, bilangan duluan, kemudian ma'dudnya mufrad dan nasab. Oke, sekarang 30 perempuan. 30 perempuan berarti salasuna imro'atan. Ya, imro'atan. Nah, gampang. Nggak ada aturan. Di sini kita nggak perlu mikir banyak.
ya. Yang agak mikir banyak itu 13 sampai 19. Soalnya kita harus menyesuaikan satuan dengan Belasannya. makdudnya. Satuan dengan belasan dengan makdudnya. Kalau 20, 30, 40, nah di sini tidak harus memperhatikan mudzakkar atau muannas. Yang penting kalimat setelahnya mufrad dan nasab. Oke, sekarang 70 kursi. Sab'una Sab'una kursiyan. Nah, sab'una kursiyan. 80 meja. Tamanuna maktaban. Nah, tamanuna maktaban. Oke, 90 papan tulis. Tis'una saburat. Sab'una saburot. Tis'una Saburota. saburatan. Oh, saburot. Nah, saburatan. Tanwinkan aja, Pak. Ya, saburatan. Saburotan. Oke, sekarang yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir ini berarti lebih mudah lagi. Yaitu 21, 22, 23, 24 sampai seterusnya. Nah, ini bilangan yang tidak genap seperti yang nomor 5. Ya, 21, 22, 31, 32, 41, 42 sampai seterusnya. Nah, apa susunannya atau apa aturannya? Yang pertama tarkibnya. Tarkibnya sama bilangan ditambah Tamis. Nah, jadi mulai dari 11 sampai seterusnya itu susunannya selalu bilangan tamis. Oke, sekarang aturannya apa? Oke, aturan yang pertama bilangan duluan. Oke, sama ya. Kemudian ma'dud dalam bentuk mufrad dan nasab. Oke, sampai sini? Sama. Nah, sama persis dengan yang nomor 5. Nah, yang membedakannya adalah yang nomor C ini. Jika satuan bilangan, ya, satuan bilangan 1 dan 2, maka dia harus sama dengan ma'dud. Nah, ini. Jika satuan bilangan satu Jika satuan bilangan misalnya 21, 22. Nah, itu kan satuannya 1 dan 2, ya, Bu? Iya. Nah, maka dia 1 dan 2 itu harus sama dengan ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, berarti satunya juga mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, berarti satunya juga muannas. Nah, itu ya. Nah, terus yang nomor 4, jika satuan bilangan 3 sampai 9, maka harus bertolak belakang dengan ma'dudnya. Nah, ini. Jadi ini aturan yang terakhir ya untuk aturan adat ma'dud. Jika satuannya 3 sampai 9, maka harus bertolak belakang dengan ma'dud. Oke, sekarang kita contohkan. Sekarang 21 dulu, 21 laki-laki. Wahidatun. Nah, ingat, kalau 1 dan 2 harus sama. Berarti Wahidun. wahidun Wahidun. wa ishruna rajulan. Nah, gitu Ibu ya. Wahidun wa ishruna rajulan. Tapi kalau 21 perempuan gimana? Wahida. Nah, wahidun ini bentuk muannasnya ihda.
Nah, ihda wa ishruna imro'atan. Imro'atan. Ihda wa ishruna imro'atan. Nah, kenapa ihda? Karena dia harus menyesuaikan diri dengan ma'dud. Pak, kok bukan wahidatun, Pak? Ya, ya Bu? Kok muannasnya bukan wahidatun? Jadi muannas dari wahidun ini adalah ihda. Oh, bukan wahidatun. Nah, ihda bukan wahidatun, Bu. Tapi jadi ihda dia. Sama dengan ahada asyara. Kalau 11 ahada asyara untuk mudzakkar, kalau Ya. untuk muannas ihda asyrata. Nah, agak beda sedikit di sini. Ihda asyrata. Oke. Pak Ustadz, imro'atan itu kan mansub ya, Iya. tapi nggak ditambahin alif pariko gitu. Nah, bukan alif fariqah, Bukan, alif apa, rosam nasab. Ya, rasa nasab maksudnya. Nah, khusus untuk ta marbuthah di sini alif rosam nasabnya nggak ada. Jadi alif rosam nasab itu hanya untuk huruf selain ta marbuthah. Nah, gitu Siap, Pak. siap. Oke. Sekarang kalau 23 laki-laki gimana, Bu? 23. Iya. Salasu. Ingat. Ishruna. Nah, ini ya. Jika satuan 3 sampai 9, maka harus bertolak belakang dengan makdud. Nah, sekarang makdudnya laki-laki. Sun berarti. Berarti 3 satuannya harus muannas. Berarti salah satun wa isyruna. Rajulan. Nah, rajulan. Oke, sekarang 23 perempuan. Ishruna. Salasu atau salah satu? Salasun. Nah, salasun wa isyruna Imra'atan. imro'atan. Nah, kenapa salasu, Bu, di sini? Salasun. Nah, karena dia 3 sampai 9. Ya, kalau 3 sampai 9, maka dia harus bertolak belakang dengan makdudnya. Oke, sekarang 79 HP. 79 ya? Ya. Kalau HP itu kan jawalun. Kirain HP Yun, Pak. Muzakkar. Bukan HP Yun. Nah, berarti HP jawalun berarti Muzakkar. Nah, berarti satuannya harus muannas ya. Harus mu'anas karena jawalunnya muzakkar. Nah, oke, baik. Berarti tis'atun wasab'una jawalun. jawalan. Nah, ingat Maaf, jawalan ya. Dia sebagai tamyiz, Pak. Ya, sebagai tamyiz. Nah, seperti inilah aturan untuk isim adat ma'dud ya. Ya, Pak. Kalau aturan puluhannya belum ya, Pak? Ya, Aturan puluhan. kan Pak. Sudah. Ini puluhan ya. 5. Nomor 5 tuh, Pak. Oh, yang ini. Iya, mungkin hanya itu, Pak. Oh, kalau yang nomor 5, ini yang bulatnya aja Pak ya. 20, 30, 40. Di sini nggak ada aturan kecuali 2 ini saja. Bilangan duluan, kemudian ma'dudnya harus mufrad dan nasab. Tapi kalau yang selain 20, 30, maksudnya yang di belakangnya ada tambahan 1, 2, 3 sampai 9. Nah, itu dia masuk aturan yang nomor 6. Apa deh? Aturan nomor 6. Ada masalah? Nah, sekarang bagaimana dengan ratusan misalnya? Atau ribuan? Nah, kalau yang ratusan ribuan yang dilihat itu adalah angka belakangnya. Ya, angka belakang. Misal 200
218 laki-laki. Kira-kira kita menggunakan kaidah nomor berapa, Pak? 18. Dan nomor Nah, berarti 18. Ya. Kalau 18 berarti aturan nomor 4 atau nomor 5, Bu? 3 rasanya. Di 4, Pak. Nah, nomor 4 dia. Ya, nomor 4. Berarti kalau bahasa Arab 218 laki-laki, mi'atun, Tolak belakang kan? iya, Ya. Tis'at. mi'atun, 218. 100. 200 ya, mi'atani. Nah, ini udah malam kayaknya. Wah, apalagi kita. Tapi lupa membahas, Pak. Mi'atani, terus? Tis. At. At. Zaman. Tis ata asaro. Wasama, Wasama niyata wasamaniyata asaro. asyara rajulan. Nah, jadi tetap saja yang dianggap itu satuannya yang bertolak belakang. Nah, kenapa sama niyata di sini? Karena rajulannya mudzakkar. Zakat. Berarti kaidah yang kita gunakan adalah kaidah yang nomor 4. nah, nomor 4. Ustaz, Udah apa? Iya, silakan Bu, silakan. kadang-kadang memakai rajulan, kadang-kadang rijal. Itu bedanya bagaimana, Ustaz? Oke. Kalau rijal berarti kita kaidahnya yang nomor 2, Bu. 3 sampai 10. Nah, misal 3 laki-laki berarti salah satu rijalin. Jadi kalau adat makdudnya angka 3 sampai 10, maka yang kita gunakan rijalin. Ya. Tapi kalau angkanya 11 sampai 99, maka yang kita gunakan rajulan. Karena aturannya makdud harus mufrad dan nasab sebagai tamyiz. Nah, gitu Bu. Jadi beda aturan saja. Kalau rajul itu bertemu dengan bilangan 3 sampai 10, nah dia jamak rijalin. Tapi kalau dia bertemu dengan bilangan 11 sampai 99, nah itu rajulan. Nah, dia tamyiz namanya. Tapi kalau yang 3 sampai 10 itu mudhafun Nilai. ah, mudhafun ilaih dia. Kalau arjul itu apa ya, Ustaz? Arjul. Arjul. Kaki ya? Kaki. Arjul itu jamak dari rijlun. Oh, bukan kaki. Bukan laki-laki ya. Bukan laki-laki. Misalnya 4 kaki. Misalnya. Berarti kalau 4 kaki, ini contoh saja Bu ya. 4 kaki berarti arba'u atau arba'atu. Nah, arba'atu arjul. Nah, arjulin. Ya, arba'atu arjulin. Kenapa arba'atu, Bu? Karena dia harus bertolak belakang. Nah, karena dia harus bertolak belakang dengan Nah, bertolak belakang dengan bendanya. Arjul ini jamak taksir dari rijlun. Iya, sampai apa? Saru kadang-kadang apa? Mirip-mirip. Ya, agak mirip tapi dia beda ini. Kalau rajulun laki-laki, kalau rijlun itu kaki. Tapi kalau kakinya laki-laki, Pak, apa, Pak? Rijlu rajulin. Oke. Udah malam ya, Mbak Sofi. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, Ya, yang silakan, tadi Pak. saya tanyakan itu maksudnya begini, Ya. di belasan itu kan diatur berbeda antara bilangan satuan dan bilangan belasannya. Ya. Bilangan satuan harus berbeda, bilangan belasan itu harus sama. Ya. Di dalam 23 atau misalkan 25 kan di situ ada satuan dan ada puluhannya. Ya. Gitu. Nah, apakah puluhannya juga aturannya mengikuti nomor 5 atau ada aturan lain seperti halnya belasan gitu Pak Ustadz? Oke, kalau untuk puluhan, untuk bilangan 21 sampai seterusnya, itu selalu dalam bentuk jamak mudzakkar, Pak.
Nah itu, Nah, dia selalu jamak dalam muzakkar ya. ya. Jadi dia nggak bakalan berubah, ya, nggak bakalan menyesuaikan diri dengan kata setelahnya, karena dia selalu jamak mudzakkar. Nah, seperti itu. Jadi walaupun ishrun, salasun, sama semua dia. Salasun, arbaun, khamsun, sampai seterusnya. Walaupun bendanya mu'anas, tetap Nggak ngaruh. Sama seperti ini. 20, 30, sampai 40. Nah, di sini kan nggak ngaruh ini. Ishruna rajulan, salasuna imro'atan. Jadi kalimat ishrun yang jamak mudzakkar salim nggak ngaruh walaupun setelahnya mudzakkar atau mu'annas. Nah, gitu Pak Haji ya. Siap, Pak Ustaz. Walaupun posisinya nanti maf'ul bih, apakah dia rafa, nasab atau jar, tetap isruna. Bukan. Dia ngikutin kondisinya sebagai jamak mudzakkar, Mbak. Misalnya gini. Dia isruna atau isruni atau Ishrina. Nah, misalnya ja'a 20 laki-laki, berarti ishruna rajulan. Oke. Kemudian ro'a bakrun ishrina rajulan. Nah, gitu, Mbak. Jadi ishrina bukan ishrini atau ishrina, enggak. Tapi dia berubah, dia berubah sesuai dengan perubahan jamak mudzakkar salim. Nah, seperti itu Mbak Mutia ya. Saya tanya satu lagi Ustaz, boleh? Ya, silakan Mbak. Kalau misalkan tadi 403 Ustaz, Ya. berarti dia dianggap kan yang dihitung 2 angka di belakang kan Ustaz, berarti dia masuk ke kaidah yang... Kalau 403 itu yang dihitungnya 1 saja Mbak. Karena nolnya ini tidak dianggap. Ya, nolnya tidak dianggap. Berarti salah satu. Berarti arba'u mi'atin wa salasu rijalin. Ya. Misalnya. Oke, apa bahasa Arab 403 laki-laki? Arba'u mi'atin wasalasu rijalun. Wasalasu Jalan. Wasalasu rijalin. Kan susunannya harus bertolak belakang ya. Rijal kan mudzakkar. Berarti bilangan satuannya harus muannas. Ya. Salah satu. Salah satu atau salah satu? Ya, salah satu, Mbak. Arba'u mi'atin wa salasatu rijalin. Ya, rijalin kan mudzakkar. Ya kan? Iya. Maka satuannya harus muannas. Ya, berarti benar. dia mengikuti kaidah nomor 3 tadi ya Ustaz? Ya, dia ngikutin kaidah nomor 2 atau nomor 3? 2. Nomor 2, Mbak. 2. Nah, nomor 2 yang ini. Nggak kelihatan kan? Jadi nebak. Oke. Iya? Ya, ternyata setelah dijelaskan gini mudah banget gitu ya Pak Ustadz ya. Mudah lupa. Gimana Pak? Mudah Pak? Mudah lupa gitu Pak Ustadz. Harus dihafal. Nah, iya. Saya dulu pertama belajar ini, saya butuh berapa bulan ya untuk supaya lancar. Nggak lancar juga sih sebenarnya, harus mikir juga Pak. Jadi ada nggak yang kira-kira rumus yang mempermudah kita nginget 6 formula gitu, kayak misalnya di nadomin ada nadanya ininya gitu. Kalau ini ya, soalnya aturannya banyak ya. Ini butuh latihan saja sebenarnya Pak. Butuh latihan sering, kemudian juga sering melihat gitu. Sering baca dan lihat. Ya karena isim bilangan ini seperti yang saya bilang di grup tadi, ini dianggap sebagai kaedah yang paling sulit. Paling sulitnya kenapa? Ya karena beda bilangan, beda makdudnya, beda bentuk bentuk angkanya gitu. Jadi tidak ada jalan lain kecuali dengan membiasakan. Seperti itu Pak Ajis ya. Saya ngebayangin gini Pak Ustadz, kalau belanja lagi umroh gitu, belanja pakai uang
Lihat dulu berapa kembaliannya gitu. Sebenarnya karena belum biasa aja, Pak. Nanti kalau sudah biasa, nah itu dia akan terpola sendiri dalam pikiran. Misalnya 13 rial. Berarti apa itu? Salasata asyara rialan. Ya kan? 13 rial misalnya. Salasata asyara rialan. Nah, dia otomatis karena kita sudah melihat makdudnya duluan. Jadi yang perlu diperhatikan itu makdudnya duluan. Kalau makdudnya sudah ketahuan mudzakkar atau muannas, maka nanti kita langsung menyesuaikan dengan satuannya. Nggak bisa dikira-kira juga ya, muqaddarah gitu. Apanya yang dikira-kira, Pak? Kira-kira aja, jadi kira-kira ini Ngomong-ngomong bacanya tolak belakang sama Oke, gitu. baik. Kalau untuk orientasinya pemahaman, walaupun acak-acakan nggak masalah, Pak. Tapi ini fungsinya untuk penulisan. Baca kita. Nah, baca kitab. Nah, kalau untuk penulisan, kalau kita salah nulis, nah itu orang yang baca bisa salah paham. Tapi kalau ungkapan oral yang langsung dengan omongan, ya pakai bahasa tubuh pun kan nggak masalah sebenarnya ya. Bahasa Tarsan aja nggak. Pakai jari misalnya, kita sampaikan ke orang Arabnya pakai jari, nggak masalah. Tapi ini fungsinya atau kegunaannya adalah ketika menuliskan teks Arab atau ketika membaca teks Arab. Nah, itu kegunaannya. Kalau untuk lisan, itu Bapak nggak perlu khawatir, nggak usah mikir-mikir, waduh, mau beli kurma misalnya, waduh, ini kaedahnya apa ya? Nggak usah gitu juga, Pak. Jadi asalkan mereka paham, udah selesai. Kayak misalnya tadi Pak Ustadz hakat belakangnya nggak dibaca, qalamun wahid, mereka udah paham gitu ya? Iya, udah paham. Nah, gitu. Jadi asalkan mereka paham, kalau oral, nah itu nggak masalah. Tapi akan lebih bagus kalau kita ngomong tapi menggunakan aturan nahu sorof. Nah, itu mahal harganya, Pak. Orang yang bisa ngomong dengan aturan nahu sorof. Itu jarang itu. Yang diajak ngomongnya bingung, Pak. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya walaupun ini mudah tapi mudah lupa. Itu biasa karena kita baru pertama belajar ini. Insya Allah nanti ada hadiah untuk supaya nggak mudah lupa. Nah, hadiahnya ini, Bu. Nah, boleh jadi Akram dan bapaknya pergi ke pasar Minggu pada hari Jumat. Mereka membeli 1 lemari, 2 kursi, 7 meja, 9 papan tulis, 11 buku, 12 pulpen. Banyak duit nih. Padahal lagi lockdown nggak boleh belajar. Ini contoh, Bu. Nah, ini boleh dikumpulkan dalam minggu ini ya. Sesuai dengan kaedah yang di atas tadi. Kalau ada masalah, boleh kita musyawarahkan di grup WA. Ustadz, ya, yang Pak. kemarin saya usul kalau ada buku yang kita bisa latih dari Nahu 1 gitu yang mudah. Oke, ya. Saya kemarin janji ya Pak, belum saya penuhi ya. Insya Allah saya usahakan ya Pak, ada teks mudah yang nanti bisa menerapkan kaedah yang sudah kita pelajari. Marhaba, siap Nah, insya Allah. Ya, terima kasih sudah diingatkan Pak. Ustadz masih boleh bertanya nggak nih Pak? Gimana ya? Sudah 20 jam 10:09 Pak. Udah liar. Siap. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, boleh di grup Pak. Jadi kita nggak ada liburnya ini, walaupun libur menjelang sorof 2. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Insya Allah kita akan, ya sepanjang yang kita ketahui akan kita jawab gitu Pak. Ini tugasnya. Oke, sampai di sini mungkin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan walaupun agak sulit ya, kalau terus diulang lama-kelamaan itu bisa insya Allah. Amin. Oke, sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.